calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Erva Agustiarini. Saya Sapuroh. Saya Wulan Anggraini. Pada hari ini kami akan mempraktikkan coaching secara bergantian sebagai observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Apa pagi. kabar hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana Umi? Alhamdulillah, saya sehat walafiat. Nih Bu Sasa, nih kita hari ini akan melakukan program coaching ya Bu ya? Oke, di mana Bu Sasa sebagai coach, nanti Bu Sasa akan bertemu dengan Mbak Wulan sebagai coaching. Baik. Dan saya di sini sebagai observer. Namun sebelumnya kita bincang-bincang sedikit Ibu untuk boleh. pelaksanaan coaching ke depan. Karena saya observer, mungkin ada hal yang saya tanyakan Bu. Boleh. Oke, tentunya ketika melaksanakan sebuah coaching dalam proses itu Ibu akan menerapkan alur tirta ya Bu ya. Kemudian juga menerapkan prinsip-prinsip coaching. Kemudian juga pasti ada kompetensi ya kan. Kompetensi apa aja nih Bu yang nanti akan Ibu terapkan selama melaksanakan proses coaching? Baik Umi. Sebagai seorang coach yang baik dalam melakukan coaching pastinya harus menggunakan alur tirta. Sedangkan kompetensi yang harus saya lakukan yaitu yang pertama itu saya harus mendengarkan dengan aktif ya coach saya dalam mengutarakan masalahnya. Kemudian saya juga harus present, hadir penuh, dan yang ketiga saya itu harus memberikan pertanyaan berbobot. Oh, I see. Dari ketiga kompetensi itu nih Bu, mana yang ingin Ibu Sasa fokuskan dan ingin Ibu tingkatkan? Yang ingin saya tingkatkan yaitu yang pertama saya itu harus bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya sehingga coach saya itu bisa mengeksplor masalahnya dan memberikan gagasan-gagasan baru untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian saya juga harus hadir penuh manakala coach saya itu mengutarakan permasalahannya begitu. Oh, alhamdulillah, luar biasa sekali. Satu lagi nih kayaknya nih. Kira-kira untuk indikator apa saja yang diharapkan Bu Sasa ketika menjalankan proses coaching nantinya? Baik Umi, ketika saya melakukan coaching, saya itu berharap coach saya itu bisa memberikan gagasan-gagasan atau ide-ide baru dalam menyelesaikan permasalahannya, sehingga dia yang menemukan permasalahannya dan dia juga yang bisa mengatasi permasalahannya tersebut. Gitu. Jadi indikatornya, jadi dalam proses itu harapannya muncul dia mampu mengeksplor potensi dirinya, jadi mampu memberikan ide-ide dan gagasan. Ya. Oke, Bu Sasa, kita hampir di penghujung sesi dengan observer nih. Nanti setelah pelaksanaan selesai coaching, nanti kita pasca ini kita mau ada diskusi atau bincang-bincang sedikit mengenai hasil observasi yang saya sampaikan. Ya, Demikian Bu siap. Sasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan untuk proses coachingnya. Siap Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ulan, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sasa, Iya. Ini selamat pagi Bu Sasa, mohon izin dan waktunya Bu. Nah, apakah hari ini Bu Sasa ada waktu? Pagi, alhamdulillah hari ini aku ada waktu. Tumben nih mau ngobrol dengan aku. Apa yang harus kita bicarakan hari ini? Oke, terima kasih Bu Sasa. Kalau ada waktunya, jadi begini Bu Sasa, saya ingin sharing dan sedikit ingin mengetahui tentang program ASEAN Eco School dan kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah nih Bu. Programnya itu apa saja Bu? Begitu. Oh gitu, dengan senang hati. Nah, tujuan pembicaraan kita kali ini apa yang akan kita capai? Oke, yang pertama nih Bu Sasa, sebenarnya saya ingin mengetahui tentang sejarah kenapa sekolah ini mendapatkan penghargaan ASEAN Eco School. Padahal yang namanya ASEAN Eco School itu kan penghargaan yang mendapatkannya itu dari penghargaan internasional. Sudah diraih nih oleh sekolah. Kemudian kita merasa bangga dan juga senang. Tapi di sini harusnya kan berkomitmen Bu untuk menjaga lingkungan semua warga sekolahnya. Tetapi di sini saya melihat masih ada yang beberapa cuek, kemudian tidak sadar, kemudian merasa tidak support untuk kepedulian lingkungan yang ada di sekolah ini Bu. Begitu ya. Jadi harapan dari pembicaraan kita kali ini itu apa, Mbak Ulan? Ya ini Bu, jadi saya ingin termotivasi nih untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat sekolah, program-program yang sudah dibuat sekolah. Tentunya tidak hanya untuk siswa saja, tetapi seluruh warga sekolah, khususnya Bapak Ibu guru dan juga siswa khususnya ya, karena kan
keterkaitannya biar tidak cuek dan harus peduli nih, karena kan kita juga harus mempertahankan apa yang sudah pernah kita raih seperti itu. Begitu ya. Menurut Mbak Ulan tadi itu ada guru maupun siswa yang kurang peduli terhadap lingkungan. Menurut Mbak Ulan itu faktornya apa saja sih? Kenapa mereka tidak peduli? Peduli itu ya sebetulnya gini ya Bu, ketika memang kurang support pada lingkungan ya faktornya yang pertama itu sebetulnya kalau saya mengobservasi dari siswa-siswi yang sudah saya lihat itu yang pertama ada rasa malas Bu. Tentunya pasti yang namanya manusia kan itu ada ya rasa malas. Kemudian yang kedua itu rasa memiliki kepada sekolah itu memang sangat-sangat kurang. Jadi sudah ada di zona nyaman, akhirnya bapak ibu guru dan juga siswa-siswi itu sudah mengandalkan cara atau tugas kebersihan yang ada di sini, sehingga mereka merasa ya sudahlah, sudah dapat tugas kebersihan seperti itu Bu Sasa. Jadi tidak lagi nih peduli terhadap lingkungannya, itu akhirnya berkurang. Begitu ya. Jadi menurut Mbak Ulan ini bagaimana sih mereka itu merespon tentang pembicaraan menyelesaikan masalah tentang ini manakala Mbak Ulan dengan rekan guru maupun dengan siswa? Oke, terima kasih Bu Sasa. Di sini responnya ini ya terhadap siswa-siswi itu biasanya itu sangat-sangat biasa-biasa saja Bu. Kepeduliannya juga kurang, kemudian ternyata juga kesadaran dirinya juga kurang, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah itu kelasnya kotor, kemudian buang sampah juga setelah makan di kelas itu masih ditaruh di kolong meja, kemudian juga ada sampah yang berserakan juga tidak sadar untuk mengambilnya dan buangnya ke tempat sampah seperti itu. Jadi seperti itu Bu, padahal kan kita juga sebagai guru ya juga harusnya bisa meneladani itu ya Bu. Oh begitu. Nah sebagai seorang guru BK ya dengan rutinitas yang lumayan padat yang Mbak Ulan kerjakan itu kan pastinya Mbak Ulan sering mengingatkan kepada rekan guru maupun siswa gitu. Namun apakah para guru rekan-rekan sejawatnya Mbak Ulan itu tidak mengingatkan siswa untuk menjaga kebersihan gitu sebelum ataupun pada saat mereka di sekolah? Nah ini yang saya rasakan ketika saya menjadi guru BK khususnya itu kan di sini kan memang sistem untuk pembelajarannya adalah sistem blok yang minggu pertama misalnya kayak gitu itu ada di produktif atau di bengkel semua, kemudian blok yang kedua itu biasanya normatif dan adaptif. Nah di sini saya juga kadang meminta jam di pembelajaran yang produktif itu kadang di bengkel juga, dan juga kelas-kelas itu melihat memang ternyata anak-anak masih tidak menjaga kebersihan lingkungan. Karena apa? Karena kita sebagai gurunya itu tidak mencontohkan. Jadi gini, mungkin kalau misalkan saya mengajar langsung nih pagi-pagi ngajar, kemudian sudah langsung berdoa, kemudian langsung absen saja begitu saja, tidak pernah menanyakan. Mungkin sebagai komitmen dari kita sudah mendapatkan penghargaan nasional sekolah, harusnya kan tetap gimana nih kelasnya sudah bersih apa belum, sudah piket apa belum, harusnya kan seperti itu, tetapi memang tidak dilaksanakan. Saya kadang lupa seperti itu. Oh begitu ya. Jadi rekan-rekan Mbak Ulan itu manakala mereka datang itu hanya langsung mengajar saja tanpa mengingatkan begitu ya. Nah menurut Mbak Ulan itu apa yang harus dilakukan gitu? Nah ini setelah saya simpulkan ya Bu, ketika memang sudah tadi kita bahas ya dengan lupa, ternyata memang kesimpulannya adalah motivasi dan support. Nah supportnya kepada sekolah ternyata siswa dan bapak guru itu masih minim terhadap kepedulian lingkungan. Nah karena contoh-contoh kebiasaan-kebiasaan yang baik masih belum diterapkan seperti itu. Jadi memang kita sendiri juga harusnya menyadari dan termotivasi sehingga mereka peduli terhadap lingkungan. Ini akhirnya saya juga harus kira-kira ada solusi tidak ya Bu, seperti itu. Oke baik. Dan menurut Mbak Ulan tadi dari semua permasalahan yang Mbak Ulan tadi gali tadi, rencana apa yang akan Mbak Ulan lakukan untuk menyelesaikannya? Oke, terima kasih Bu Sasa. Nah ini ketika kita sudah masuk ya tadi ternyata sharing sedikit, akhirnya pola pikir saya ini mulai ada pencerahan. Nah pencerahannya di sini ternyata saya mencoba untuk memberanikan diri Bu. Nah salah satunya adalah mengingatkan kepada rekan-rekan sejawat saya, mungkin bareng-bareng ya Bu, namanya saja manusia kadang perlu diingatkan satu sama lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ini mengajak semua siswa-siswi ketika memang kita ngajar di kelas maupun di luar kelas seperti itu harus menjaga kebersihan lingkungan, walaupun itu lingkungan yang kotor dan sebagainya, itu harus diingatkan seperti itu. Nah ini setiap ngajar juga ini yang terakhir Bu, setiap ngajar juga
kita akan mengingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, contohnya adalah membersihkan kelas sebelum PBM ini ya berlangsung. Kemudian nanti setelah selesai PBM, pas posisinya jam terakhir itu juga harus dilaksanakan pembersihan piket seperti itu. Nah, mungkin itu yang akan diterapkan. Kemudian yang kedua ini juga menerapkan program sekolah yang sudah memang dikomitmen dari sekolah juga, yang sudah di-assessment juga, ada Green School, Bu. Nah, ini Green School juga kita perlu lagi tingkatkan dengan cara mendampingi. Nah, ini kalau misalkan siswa kadang sudah ada program Green School tetapi tidak didampingi, pasti tidak akan terlaksana dengan baik, pastinya tidak maksimal. Nah, ini kita perlu mendampingi seperti itu sehingga kegiatan bersih dan peduli lingkungan itu lebih tergerak lagi, lebih bisa bergerak lagi dan termotivasi lagi, biar anak-anak itu bisa saling menjaga juga. Karena kan kita berhadapan dengan siswa banyak, harus selalu mengingatkan seperti itu. Masya Allah, luar biasa rencana yang akan Mbak Ulan lakukan ya. Nah, pastinya rencana-rencana tersebut itu harus memiliki komitmen apa yang akan Mbak Ulan lakukan untuk rencana tersebut agar terlaksana. Oke, terima kasih Bu. Nah, ini akhirnya saya juga perlu berkomitmen terhadap semua rekan-rekan guru, rekan-rekan sejawat, kemudian siswa-siswi juga, kemudian paling tidak di atasannya. Saya kan ada atasan Bu. Nah, itu juga kita kolaborasi. Nah, keterkaitan program sekolah yang sudah dibuat, kita menggerakkan guru, siswa terhadap peduli lingkungan mungkin dengan adanya pembiasaan budaya positif. Nah, kemudian juga ada budaya positif, kita coba menerapkan praktik-praktik baik, diseminasi tentang disiplin positif dan lain sebagainya. Nah, ini juga tetap harus menggerakkan Green School sesuai dengan yang sudah diterapkan di sekolah. Jangan lupa untuk mendampinginya. Mungkin seperti itu. Betul. Jadi tadi Mbak Ulan itu dengan cara kolaborasi ya dengan semuanya. Nah, siapa saja yang akan Mbak Ulan ajak untuk melakukan kegiatan tadi? Oke, terima kasih. Nah, ini ya ada dengan cara bergerak dan menggerakkan. Oke. Nah, ini saya akan melibatkan beberapa kolaborasi dengan mungkin tim kesiswaan yang sudah nantinya membuat program sekolah. Kemudian yang kedua itu wali kelas. Nah, ini kita juga libatkan wali kelas, BK bersama dengan wali kelas. Yang ketiga ini kita juga harus bisa selalu mengingatkan terhadap ketua kelas, Bu. Karena kan keyakinan kelas itu kan perlu juga didukung ya kan. Sistem itu nanti kita juga dengan ketua kelas dan juga dibantu oleh cara atau petugas kebersihan yang sudah ada di SMP 1 begitu. Wah, luar biasa sekali ya. Bismillah. Pasti Mbak Ulan bisa melakukan, good luck ya. Oke, terima kasih Bu Sasa. Alhamdulillah ngobrol kita, diskusi kita hari ini ternyata luar biasa sekali, membuat saya itu ada pencerahan Bu, dan mungkin mudah-mudahan bisa dilaksanakan nantinya. Oke, saya tunggu hasil dari pelaksanaannya ya. Kemudian insya Allah pokoknya jangan menyerah, pasti ada jalan dan ikhtiar untuk bisa melakukan kegiatan tersebut. Semangat, saya tunggu kabar baiknya Mbak Ulan. Terima kasih Bu Sasa, luar biasa sekali. Perasaan saya juga ternyata pelong ini Bu ya. Karena nantinya pembiasaan budaya positif coba kita laksanakan dengan baik seperti itu. Jadi kali ini pembicaraan kita sudah selesai nih ya. Mbak Ulan itu bisa mengeksplor sendiri masalah-masalahnya dan juga rencana-rencananya yang itu. Pokoknya saya tunggu kabar baiknya. Terima kasih Bu Sasa, luar biasa sekali. Iya, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bu Sasa. Tadi saya sudah mengamati pelaksanaan coaching antara Bu Sasa dengan Bu Ulan, luar biasa sekali. Kita lanjutkan diskusi bincang-bincang sedikit ya Bu. Boleh, Pasca pelaksanaan observasi dengan saya, Ya, pertanyaan saya nih Bu. Ibu tadi sudah melaksanakan coaching. Menurut Ibu sendiri nih, performa Ibu ketika sedang melaksanakan coaching bagaimana? Alhamdulillah tadi coaching sudah berjalan dengan lancar dan menurut saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta dan sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching dalam melaksanakan coaching tadi dengan Mbak Ulan gitu. Alhamdulillah. Baik Ibu, saya sekarang mohon izin menyampaikan hasil dari observasi yang sudah saya laksanakan selama Ibu menjalani proses coaching. Jadi di sini ketika saya melakukan pengamatan sesuai dengan rubrik yang sudah saya buat, Ibu sudah menerapkan alur tirta. Di sana ada tujuan, Ibu menyampaikan dan mendapatkan identifikasinya bersama dengan coach, luar biasa bagus sekali. Kemudian coach sudah
dengan menggali potensi, menyampaikan rencana aksi yang ingin dikerjakan, sampai dengan tanggung jawab tanya tadi tanggung jawab Ibu. Tadi sudah melibatkan siapa saja yang ada di sana, luar biasa. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching dan kompetensi yang Ibu tadi targetkan untuk fokuskan, ditingkatkan, sudah saya cermati, saya amati, sudah Ibu laksanakan dengan sangat baik. Pertanyaan-pertanyaannya juga sudah berbobot, kemudian Ibu benar-benar hadir di situ, presence, untuk bisa mendengarkan dengan aktif dan muncullah pendengar dengan rasa. Baik Ibu, dari observasi yang saya sampaikan, itu hasil yang saya peroleh selama Ibu coaching. Menurut Ibu nih, dari yang saya sampaikan ini, bagaimana perasaan Ibu mendengarkan observasi dari saya? Baik, terima kasih atas observasi yang dilakukan oleh Miss Elva, dan menurut saya memang saya sudah melakukannya itu dengan baik. Ya, saya tuh sudah berusaha hadir penuh, saya juga sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach saya itu bisa menggali ide-ide baru untuk mengatasi permasalahannya. Kemudian saya juga berusaha untuk mendengarkan dengan rasa. Namun saya merasa lega sudah melakukan coaching, namun saya harus bisa terus melakukan latihan agar saya bisa menjadi coaching yang lebih baik lagi gitu. Oh begitu. Ini karena ini coaching itu terkait jam terbang mungkin ya Bu ya. Ini kedepannya ada rencana apa nih Bu? Kedepannya rencana untuk coaching kedepannya itu bagaimana Bu? Baik, terima kasih Umi. Menurut saya itu harus banyak sekali berlatih untuk melakukan coaching sehingga ilmu yang saya dapatkan di program Guru Penggerak ini dapat bermanfaat untuk sesama, bukan hanya untuk saya tetapi untuk sesama dan juga untuk meningkatkan pembelajaran di kelas saya, sehingga bukan hanya rekan sejawat saya yang saya coaching tetapi juga murid-murid saya juga akan saya coaching, begitu Umi. Amin, insya Allah bisa. Amin, ya. Baik Ibu, ke depan tadi Ibu sampaikan ingin lebih meningkatkan lagi ya kan, ya harapannya saya doakan semoga ke depan dengan seringnya kita melakukan praktis coaching dengan mungkin teman sejawat atau dengan murid, semoga suatu hari nanti Bu Sasa bisa menjadi seorang coach yang mahir. Amin, amin, Dan amin. bermanfaat untuk semuanya. Ya. Baik Ibu, demikian observasi tentang pelaksanaan coaching hari ini. Terima kasih atas waktunya. Pokoknya ke depan sukses dan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Sama-sama.